Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari, saya mempunyai sapi yang akan saya donorkan untuk Idul Adha, Idul Kurban. Walaupun sudah lewat dengan sensasinya Dewi Persik dan Ketua RT di kampungnya, kemudian juga banyak liku-liku sapi yang lari sebelum dipotong. Ini menjadi semacam berita rutin tentang menggelikan tentang sapi yang mau dipotong. Tetapi sapi ini adalah sapi yang tidak galak, tidak lari kemana-mana, karena sapi kesayangan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang meminta kita untuk memikul kuk kita masing-masing. Kuk itu adalah yang menyatukan sapi satu dengan yang lain untuk membajak sawah, untuk nggaru atau ngluku, untuk menarik gerobak. Bagaimana mungkin sapi bisa narik gerobak kalau dia tidak dikasih semacam pengait di lehernya? Kalau dua berarti pengaitnya dua. Biasanya kuk itu dua. Dikatakan seperti ini. Yesus mengajar pada murid-muridnya yang mengatakan, "Ya Tuhan, ya Bapa, aku bersyukur kepadamu karena semuanya kau sembunyikan kepada orang-orang yang bijak dan pandai, dan kau nyatakan kepada orang-orang yang kecil dan sederhana. Hei kamu yang berbeban berat, datanglah padaku, pikulah kuk yang kupasang ini, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajarlah daripadaku, maka kuk yang kupasang ini akan enak dan bebanmu pun ringan." Ini Injil yang dikatakan oleh Yesus. Maka Yesus berbicara dua hal. Yang pertama tentang kuk, tentang bagaimana kita semua harus memikul kuk yang dipasang pada Yesus. Belajar daripadanya dalam mengangkat kuk ini, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati. Yang kedua, Yesus bersyukur semuanya dinyatakan kepada orang yang sederhana, orang yang kecil, tetapi orang yang merasa pintar, merasa pandai, itu dikatakan disembunyikan, justru tidak melihat kebijaksanaan Bapa itu. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat bagaimana kuk itu. Kalau sapi diberi kuk dengan dua kekangan leher, maka biasanya kanan kiri. Dan hewannya harus sama, bukan hewan yang kemudian yang satu kambing, yang satu sapi, yang satu kerbau, yang satu sapi, tentu saja harus sama, supaya ditariknya itu gerobaknya lebih seimbang. Yang kedua, tentu saja juga kadang-kadang ini kebiasaannya betina dan jantan, supaya mereka sudah tenang di situ, tidak lari ke sana, lari ke sini. Kalau melihat sapi misalnya dua-duanya jantan, kemudian menarik sapi, kemudian dia melihat sapi betina yang lain, maka yang satu akan lari ke kanan, satu ke kiri, maka kuknya tidak bisa bertahan, bisa jebol kuknya, karena dikasihlah itu jantan dan betina supaya mereka berjalan bersama, beriringan atau berjajar. Saudara-saudari yang terkasih, maka kuk itu sebetulnya menjadi simbol bagaimana kesetiaan mengikat satu dengan yang lain. Kalau romo atau pendeta misa itu memakai stola, kalung, sebagai simbol kuk, bahwa saya memikul kuk
yang disarankan oleh Yesus, yaitu sebagai imam agung, saya mengikutinya. Tetapi juga suami istri yang mengucapkan janji, ini juga akan diikat di dalam dua bolongan leher ini. Mereka pun akan menarik gerobak bersama dalam bahtera rumah tangga. Gerobak itu adalah rumah tangga mereka yang berisi anak, kemudian juga segala permasalahan. Maka kemudian kuk ini dibawa. Sementara kalau kuknya ini kita pribadi harus sejajar, artinya apa? Yesus merendahkan diri, menjadi seperti kita, kemudian sejajar untuk menarik kuk di mana lubangnya dua, satu dengan satu, kemudian akhirnya berjalan bersama kita. Ketika kita masuk, memikul, memakai kuk itu, dan satunya adalah Yesus, maka kita tidak akan pernah putus asa. Kita akan menghadapi segala kesulitan hidup kita tanpa pandang bulu, tanpa ada rasa cemas, tetapi Tuhan yang berjalan di samping kita. Dan wonderful, karena Tuhan sendiri merendahkan diri, sehingga kuk itu bisa kita pikul bersama Tuhan, bersama-sama. Belajarlah daripada Tuhan, dari Yesus, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan bebanmu pun ringan. Beban kita, masalah hidup kita, segala sesuatu yang merintangi kita tidak akan begitu saja hilang. Tetapi sikap kita menghadapinya, itu yang bisa menentukan. Ketika kita berani menghadapi, tidak takut. Ketika kita sungguh-sungguh menghadapinya dengan concern, keprihatinan, dengan seluruh energi, dengan seluruh doa-doa kita, maka kita akan berjuang bersama Tuhan, memikul kuk yang kemudian akan terasa ringan berat bebannya, karena bersama Tuhan sendiri. Dan kalau kita sudah merasakan perjuangan memikul kuk dengan menghadapi segala masalah, tidak lari dari masalah, kita akan melihat Tuhan yang berkarya bersama kita. Berkat yang melimpah-limpah, pengharapan yang selalu disuntikkan kepada kita, dan kita pun akan selalu setia. Kita yang merasa diri orang kecil, orang sederhana, akan selalu bersyukur melihat Tuhan yang berkarya dalam hidup kita. Sementara orang yang merasa diri tidak butuh Tuhan, tidak butuh berkat, tidak butuh orang lain, orang merasa diri pandai, kaya, maka dia merasa menutup diri, tidak mau melihat yang lain. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita pikul kuk kita bersama-sama dengan Tuhan. Dalam keluarga suami istri, bersama-sama juga dalam Tuhan. Supaya kita merasakan kuk kita, beban kita ringan, dan kita hadapi dengan penuh syukur dan kegembiraan. Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Iya.